Mungkin itu dulu waktu dia masih remaja, belum matang pemikirannya, belum tahu apa-apa. Sementara sekarang ia telah dewasa, sudah matang pemahamannya. Jadi sangat mungkin kalau pemikirannya sudah beda. Apalagi ia juga makin tahu bahwa sesungguhnya tahta Demak dulu adalah milik ayahnya yang telah terampas. Jadi dia pun ada niat untuk mengincar tahta kesultanan sebagai penuntutan hak atas ayahnya. Maksudnya Gusti Penangsang membunuh Sultan Trenggono dengan maksud untuk merampas tahta Demak dari tangannya. Begitulah kabar yang tengah beredar. Dia tidak ingin tahta Demak turun kepada anak keturunan Trenggono. Maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Namun agar tidak kentara sebagai pembalasan dendam, pembunuhan itu sengaja dilakukan di medan pertempuran. Karena kalau dilakukan di dalam kesultanan, kedoknya akan mudah terbongkar. Bahkan untuk menyamarkan perbuatannya, ia pun tidak melakukan sendiri, tetapi dengan menggunakan tangan orang lain yang seolah tak ada hubungannya dengan dia, orang yang tak ada kaitan dengan Demak ataupun Jepang. Itu semata dilakukan agar dia aman dari semua rencana jahatnya. Hingga dipakailah bocah bodoh goblok tolol dari Madura itu sebagai pembunuhnya. Bocah goblok tolol dari Madura benar-benar, karena rencana sesungguhnya adalah Sultan Trenggono harusnya dibunuh di medan pertempuran sewaktu ia tengah memimpin pasukan, hingga ketika terbunuh sulit diketahui siapa pembunuhnya, karena si bocah Madura itu telah diperintahkan untuk menyamar menjadi prajurit Demak juga. Namun yang terjadi kemudian, Kanjeng Sultan terbunuh di pesanggerahannya. Ya, hingga si bocah dari Madura itu pun bisa langsung dibunuh pula. Dan dengan begitu ia pun dapat dengan mudah diusut, asal-usulnya, hingga siapa orang yang telah memerintahkan. Dan sekarang semua sudah terungkap dengan jelas siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan. Kesimpulan pun mudah diambil bahwa ini semua adalah tindakan balas dendam. Mungkin ada benarnya juga permasalahan dendam ini, karena Sunan Kudus pun telah menyingkir dari kesultanan, sudah lama tidak pernah datang lagi ke Demak. Konon sekarang justru menjadi ulama di Kadipaten Jipang. Apa mungkin perbuatan itu karena pengaruh dari Kanjeng Sunan Kudus juga ya? Begitulah kabarnya, karena Sunan Kudus beredar. Orang yang kecewa, bukankah turun kepada datangnya Kanjeng Sunan Kalijogo, maka keberadaannya seolah tergeser. Sepertinya Sultan Trenggono juga lebih dekat kepada
Kanjeng Sunan Kalijaga daripada balasan dendam Romo Sunan Kudus itu sengaja dilakukan penghulu di medan Dewan Wali. Bersatunya orang yang kalau dilakukan dendam dan kecewa adalah sebuah kekuatan yang sangat mudah terbongkar. Tapi apa tuduhan ini benar-benar bukan berita yang sekedar fitnah belaka? Bagaimana ini sebuah kabar angin kalau datangnya dari kesultanan, dari para tamtama yang merupakan prajurit pengawal sultan? Tapi apa ada buktinya? Gustiku Adipati Pajang Maskarabat telah menyatakan bahwa dia mendengar sendiri kalau pembunuh Sultan Trenggono adalah Haryo Penangsang. Itu didapat ketika Gustiku itu berkunjung ke Prawoto. Raden Bagus Muwin sendiri yang telah mengatakan, Gusti Mumin mengatakan pembunuh Sultan adalah Penangsang. Dan ini kabar terbaru. Gustiku telah mempunyai bukti pula bahwa pembunuhan terhadap Kanjeng Sultan adalah rencana Adipati Penangsang, karena kaki tangannya telah berhasil kami tangkap. Sudah tahu bukankah pembunuh itu telah dibunuh seketika itu juga oleh Pangeran Timur? Bahkan kemudian seluruh keluarga bocah Madura itu turut dibunuh pula. Kabar yang itu sudah basi, Kakang. Tapi yang baru tertangkap ini adalah orang yang menjadi perantara antara Penangsang dan bocah Madura itu. Dan setelah diselidiki, perantara itu ternyata orang Jipang. Dialah yang disuruh Penangsang untuk mencari orang yang mau membunuh Sultan Trenggono. Orangnya sudah tertangkap. Gusti saya telah berhasil menangkapnya. Kabar ini jangan sampai bocor, Kakang, bahaya. Ya, saya tidak akan membocorkannya. Makin kabar beredar, suasana makin terbakar.